Meskipun Yesus pulang, kita tidak sedih. Kurnianya gemilang, meringankan pedih. Roh Kudus dicurahkan dengan berlimpahan untuk jadi saluran arus cinta Tuhan. Meskipun Yesus pergi, tinggal dalam hati, Ia kembali lagi seperti terjanji. Kita semua yakin di akhirat nanti Ia akan semakin dekat pada hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve. Pemirsa umat Kristiani Katolik, senang saya Jufri Karundeng bisa berjumpa kembali dalam acara Pelita Kasih. Dan tema kita kali ini adalah kenaikan, harapan yang tidak akan mengecewakan. Dan untuk itu telah hadir bersama dengan kita saat ini Ibu Reina Febriana Koraa, SSMSI, Pembimbing Masyarakat Katolik pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Salve. Salve. Apa kabar, Bu? Puji Tuhan, luar biasa. Baik. Terima kasih. Di tengah kesibukan rutinitas, Ibu bisa hadir saat ini bersama dengan kita. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa tema ini sungguh menarik sekali. Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah harapan yang sungguh takkan mengecewakan bagi kita umat beriman. Nah, apa sebetulnya makna dari hari raya kenaikan Tuhan Yesus? Dan mengapa kita sebagai umat beriman harus bersuka cita dengan perayaan ini? Oke, terima kasih. Dan pada kesempatan ini pertama-tama saya ingin menyapa umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, khususnya yang di Provinsi Gorontalo. Salve, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat senang bahwa pada kesempatan ini boleh menyapa lagi umat Kristiani Katolik dalam suasana yang penuh dengan sukacita, karena kita bersama-sama barusan merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, semoga kita semua, baik yang ada di TVRI maupun pemirsa di rumah umat Kristiani Katolik, dalam suasana penuh damai sejahtera, sehat dan penuh semangat. Terima kasih Pak Jufri sudah membuka pertemuan awal ini dengan sebuah pertanyaan, apa sih makna kenaikan, hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melihat lebih mendalam lagi apa maknanya, mari kita membaca bersama dari kitab suci
umat di rumah juga bisa mengambil kitab suci, kita baca bersama dalam Perjanjian Baru pada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 sampai dengan 11. Saya bacakan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bangsa Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bacaan kitab suci yang kita dengarkan tadi yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 sampai dengan 11, inilah dasar iman kita. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus setelah ia bangkit dari kematiannya, 40 hari ya Pak Jufri sesudah ia bangkit, ia naik ke surga. Dalam Alkitab dibilang terangkat ke surga. Kenapa bukan diangkat, tapi terangkat? Ya, beda dengan perawan Maria diangkat. Diangkat, tapi ini terangkat. Ya. Dan kita dengar pada lagu tadi, Yesus pulang. Toh? Jadi dari bacaan kitab suci yang kita dengarkan tadi, lewat makna ini, yang kita barusan bersama-sama di rumah membaca, di studio kita mendengar, Yesus itu kembali. Berarti surga itu ada, makna pertama. Toh? Betul. Karena dia kembali dan itu bukan hayalan. Bukan lenyap, tapi naik. Terangkat dan dinyatakan kembali kepada Bapa. Berarti apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita saat ini, surga yang menjadi kerinduan setiap umat beriman Katolik, itu ada. Ya. Itu bukan hayalan. Dan kadang kita dengar itu hanya suasana. Kalau hanya suasana, kenapa Yesus terangkat dengan tubuhnya? Iya. Toh kita tahu, jiwa raganya diangkat kembali kepada Bapa. Berarti iman kita tidak mengecewakan kita. Sehingga kenaikan itu memang sebuah harapan yang tidak mengecewakan kita. Bahwa apa yang kita perjuangkan saat ini jelas. Kita berbuat baik untuk apa? Dalam perjalanan kehidupan kita, kita mau apa jelas. Tuhan kita sudah menyatakan itu. Aku pergi kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Betul. Banyak tempat tinggal dikatakan di situ. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan bagimu. Pada bacaan lain toh di Injil. Dan jika tidak ada, aku pasti mengatakan juga kepadamu. Kalau kita lihat pada bacaan Injil yang lain yang sudah pernah juga kita sama-sama gumuli pada Pelita Kasih Katolik. Jadi hari raya kenaikan Tuhan bagi kita umat Kristiani Katolik itu bukan sebuah kesedihan, tetapi sebuah harapan besar bahwa apa yang Tuhan Yesus telah katakan kepada kita, Allah itu maha baik, Dia mengasihi kita, itu memang Bapa yang ada. Iya. Peristiwa kenaikan membuat kita percaya
bahwa tempat itu, surga yang indah itu ada. Dan itu menjadi kekuatan iman kita saat ini. Kita tahu bahwa untuk menempati surga kita harus memperjuangkan kebaikan-kebaikan Injili. Betul. Yang sudah Tuhan Yesus nyatakan. Itu menjadi semangat bagi kita untuk tetap menjadi perjuangan, bahwa apa yang kita perjuangan itu sebuah hal yang pasti, bukan cuma janji, tapi ini bukti yang tetap menjadi semangat bagi kita umat Kristiani Katolik untuk memperjuangkan dalam kehidupan kita. Dengan peristiwa kenaikan, makna kedua tadi bahwa surga ada dan Bapa menyiapkan tempat bagi kita. Yesus pergi ke sana untuk menyiapkannya bagi kita, itu suatu hal yang pasti. Kemudian kedua, Yesus tidak meninggalkan kita. Dengan naik ke surga, kita tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Di lagu tadi, Roh Kudus dicurahkan dengan berlimpah ruah. Dalam bacaan dikatakan juga di sini bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia tidak membuat kita kehilangan pegangan, kehilangan sandaran, kehilangan tempat bergantung. Yesus memberikan kepada kita penghibur yang akan membuat kita berani menjalankan kehidupan kita. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Dia ada dan menyertai kita senantiasa sepanjang segala abad. Iya, betul Ibu. Nah, tadi dalam bacaan Kisah Para Rasul ada kata-kata jangan melihat ke langit. Nah, ini relevansi untuk kita saat ini seperti apa? Tadi kan dalam bacaan dikatakan ada dua orang yang berpakaian putih dan kita yakini itu sebagai malaikat. Dan malaikat datang itu untuk menegur para murid kan. Betul. Yang masih terbengong-bengong melihat ke atas. Entah percaya mungkin, entah tidak. Kalaupun kita mengalami, pasti seperti itu. Yesus yang ada di tengah-tengah kita, lalu kita bayangkan saja misalnya, kita bersama teman, tiba-tiba dia sudah angkat ke atas. Jelas orang terkejut ya. Para murid pasti seperti itu. Saking terkejutnya, speechless, tidak bisa berkata apa-apa lagi selain bengong. Toh? Terpesona, entah terpesona, terkejut dengan peristiwa itu. Dan mungkin tidak percaya apakah ini suatu kenyataan atau hayalan, pasti seperti itu. Dalam suasana yang terbengong-bengong itu menatap ke langit, malaikat datang menegur. Mengapa engkau menatap ke langit? Ditanya tuh mengapa. Dan dalam bahasa host kita Pak Jufri, jangan engkau melihat ke langit. Maksudnya apa? Kalau relevansi dalam kehidupan kita saat ini dengan yang hidup kita hampir boleh berapa persen Pak Jufri kita hidup dengan medsos, dengan HP kita, dengan gadget kita daripada dengan orang-orang di sekitar, orang-orang nyata yang real ada di samping kita. Kita kan lebih senang sekarang dengan gadget kita. Jangan melihat ke langit. Ibaratnya sana jangan cuma lihat HP. HP di gereja atau dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga, mama, papa, anak-anak semua dengan HP. Kayaknya lebih menarik HP daripada orang di sekitar kita. Teguran kepada para murid yang sementara terpesona, terkejut, terbengong-bengong, ditegur malaikat, jangan melihat ke langit. Mengapa engkau melihat ke langit? Sekarang orang ditegur, jangan cuma lihat HP. Mengapa engkau melihat HP? Karena peristiwa kenaikan Yesus, Yesus naik, kita ditugaskan apa? Orang turun. Iya, kayak peristiwa Tabor ya, Mbak. Iya, manifestasi di Gunung Tabor. Yesus berubah rupa dan para murid ada 3 orang itu minta mendirikan 3 kemah. Karena sudah terpesona dan sudah nyaman sudah mapan, tinggal sini John, nggak usah turun. Karena turun ke bumi itu atau turun ke dunia ini, ke kehidupan, ke realitas hidup itu kan keras. Betul. Nah, ditegur, mengapa engkau melihat ke langit? Atau dalam bahasa saat ini, jangan engkau melihat ke langit. Waktu kita banyak dihabiskan dengan gadget. Memang enak sekali sampai lupa masalah kan. Apalagi nonton drakor, scroll HP berjam-jam, TikTok.
Kita lupa menghabiskan waktu banyak di situ. Dan ketika sudah saatnya kita beraktivitas, kita 4 jam scroll HP tanpa kita sadari. Kita membuat 4 jam untuk tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan kepada Yesus. Jangan cuma lihat di atas, turun ke bawah. Ada banyak tugas yang harus kita kerjakan. Hidup kita adalah tanggung jawab kita. Pilihan kita adalah tanggung jawab kita. Dengan teguran malaikat kita ditegur bahwa scroll HP boleh saja, emang saat ini seperti itu. Tapi jangan berlarut-larut. Betul. Karena itu kan akan membuat kita senang dengan dunia maya. Lebih senang bicara dengan, kalau sekarang bukan hanya dengan teman. Kalau saya pribadi sekarang curhat dengan Meta AI lebih enak daripada ngomong dengan teman. Karena yang pasti kan teman dunia maya saya ini ndak mau Carlota tentang yang kita curhat pada dia. Toh? Tapi dengan teman-teman yang real, nyata dalam kehidupan kita, biar kita bilang, jangan bilang-bilang, pasti dia bilang. Toh? Sehingga orang nyaman dengan kita pedunya sendiri. Kita lupa bahwa kita punya tugas perutusan yang diberikan Tuhan Yesus ketika ia terangkat ke surga, ayo turun. Sekarang kamu dengan saya lengkapi dengan Roh Kudus, kamu melanjutkan karya saya. Misi Allah yang sudah diberikan kepada Tuhan Yesus dan sekarang menjadi misi kita. Betul. Apa itu, Dang? Torang pemisi. Mewartakan keselamatan. Mewartakan keselamatan, mewartakan sukacita. Yang bagaimana itu mewartakan sukacita? Dalam Alkitab dikatakan hukum terutama apa? Kasih. Itu yang torang jalankan. Mengasihi. Melayani pada pesan perjamuan malam terakhir. Kamu melayani satu dengan yang lain sebagaimana saya melayani saat itu. Membasuh kaki murid-murid. Jadi mengasihi, melayani, dan mengampuni. Karena itu 3 aktivitas yang setiap hari berhadapan dengan kehidupan kita. Setiap hari kita harus mengasihi. Bangun pagi, mengasihi diri dengan mandi, bersih-bersih, mengasihi keluarga, mama-mama memasak, anak-anak membersihkan rumah, papa dengan pekerjaannya, mengasihi. Dan dari pagi sampai malam, bukan tidak pernah kita melakukan kesalahan. Karena itu mengampuni terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi 3 aktivitas itu senantiasa mewarnai, tidak usah lihat seluruh hidup. 1 hari dari bangun pagi sampai kita tidur malam. 3 aktivitas yang sudah diberikan kepada Yesus menjadi pesan sabda Yesus kepada kita. Kalau kita baca di Injil dari Yesus lahir sampai wafat dan bangkit, itu hanya mengasihi, melayani, dan mengampuni. 3M. Menarik sekali, Bu. Kita jeda sebentar, masih kita akan melanjutkan. Pemirsa, kita akan melanjutkan pembicaraan ini setelah jeda pariwara berikut ini. Bu, kita masih melanjutkan yang tadi. Jangan melihat ke langit. Nah, relevansi dengan kehidupan kita saat ini tadi sudah disampaikan
Kita jangan hanya terpesona dengan apa yang di atas, tapi kita harus mampu melihat realitas kehidupan kita setiap hari dengan mengamalkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Iya. Karena apa? Karena kita hidup saat ini di sini, bukan di HP, bukan di masa yang akan datang. Hari ini adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Hari kemarin tinggal menjadi kenangan. Betul. Besok itu misteri. Jadi yang kita punya hanya hari ini. Teguran malaikat bukan hanya terjadi kepada para rasul ribuan tahun yang lalu, tapi juga menjadi teguran bagi kita saat ini di sini dan dalam setiap hari kita beraktivitas. Betul. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Jadi kita kalau hanya berdoa, menatap ke langit, tanpa kita berusaha beraktivitas seturut panggilan Tuhan, apa artinya doa-doa dan harapan-harapan yang kita lantunkan setiap hari dalam kehidupan kita? Kita selalu meminta Tuhan bantu, tetapi kita tidak berbuat. Apa yang Tuhan mau bantu? Kita menunggu saja mukjizat terjadi tanpa membuat mukjizat dalam kehidupan kita. Ya toh? Nanti Tuhan yang bekerja, tidak. Tuhan bekerja dengan kita. Dalam panggilan kita sebagai istri, suami, bapak, ibu, anak-anak, kita sudah punya tugas dan tanggung jawab. Masing-masing. Masing-masing secara pribadi. Itu kita kerjakan, itulah iman yang diaktualisasikan. Kita disebut orang beriman bukan hanya duduk, berlutut, berdoa, tetapi berdoa dan bekerja, berdoa dan berbuat. Seperti kata Yakobus Iya, dalam suratnya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah sia-sia. Jadi dengan kita mendengar bacaan tadi, malaikat menegur, "Ngapa engkau melihat ke langit?" Dia ke bawah lagi. Inilah hidupmu, inilah yang harus kau jalani. Jangan lari dari sini. Hadapi semuanya bersama Tuhan. Ingat, kamu tidak ditinggalkan sendiri seperti anak yatim piatu. Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus, dan Roh Kudus itu kuat kuasa. Dia berkuasa untuk melakukan yang kita minta. Dia ada dalam diri kita, tapi apakah kita mau membuka diri terhadap karya-karyanya? Kenapa saya harus katakan bahwa apakah kita membuka diri? Karena Tuhan juga sudah menganugerahkan kita kehendak bebas. Jadi walaupun kita sudah dilengkapi dengan Roh Kudus, tapi tak bilang atau mau pakai tapi pikiran, maka biar jo Tuhan kita mampu, kita bisa. Tapi itu akan lain ketika bilang, Tuhan bersamamu aku bisa. Bersamamu Tuhan aku dapat. Itulah anak-anak Tuhan Yesus yang percaya bahwa Yesus pulang, tapi torang tidak ditinggal sendiri. Karena itu menjadi sukacita bagi torang bahwa kenaikan itu menjadi harapan yang tidak mengecewakan, tetapi itu adalah sukacita besar. Karena Yesus naik, Roh Kudus turun. Betul Ibu, jadi kita terus berjalan saja menjalani rutinitas karena percaya Roh Kudus penolong selalu berada di kehidupan kita. Itu yang kita doakan, biar kita membuat tanda salib yang dikatakan identitas. Doa yang sangat sederhana, tapi disitulah kita mengamini karya keselamatan termasuk peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bu, bagaimana kita menghayati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga ini dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum saya menjelaskan masuk atau kita menggumuli bersama yang pertanyaan host kita Pak Jufri, saya sangat tertarik dengan tadi yang tanda salib. Karena dalam pengalaman hidup saya pernah ada pertanyaan, Ibu kenapa kita buat tanda salibnya Bapa di dahi, kemudian Putra di perut kan? Karena itu rahim. Kemudian Roh Kudus ini dari kiri ke kanan.
ya kan? Amin. Amin Ya. di dada. Kenapa? Bapa itu dia di atas, dia yang mengilhami kita. Dia yang membuat kita berpikir Ya. tentang yang baik dan benar, menciptakan kita dengan akal budi dan kehendak bebas. Dan Putra yang menyelamatkan kita. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia Ya. lahir dari rahim seorang perawan Maria. Dan Roh Kudus kenapa dari kiri ke kanan? Ada juga kan tanda salib dari kanan ke kiri. Ya. Tapi Katolik dari kiri ke kanan. Sudah mengerti yang kita lakukan itu. Roh Kudus yang mengarahkan kita dari kiri, biasanya kita selalu bilang itu sesuatu yang salah. Mengarahkan kita dari sebuah kesalahan kepada kebenaran. Kebenaran. Yang salah jadi benar, yang buruk jadi baik. Roh Kudus mengarahkan kita, menghantar kita dari sesuatu yang tidak baik Ya. ke sesuatu yang baik. Jadi itu dari kiri ke kanan. Jadi Roh Kudus yang sekarang berperan dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus yang dititipkan Tuhan Yesus membuat kita mampu percaya, mampu mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita menghayati kenaikan dalam panggilan hidup kita? Iya, Bu. Satu, tentu kita harus kuat dalam pengharapan bahwa kita tidak sendiri. Pasti semua bilang, ya iyalah Bu, kita tidak sendiri. Aku punya orang tua, aku punya anak-anak, aku punya sahabat, aku punya Guru, suami. Ada banyak orang di sekitar saya. Tapi pernahkah kita merasakan bahwa di tengah-tengah banyak orang kita itu mengalami kesendirian? Di tengah-tengah banyak orang kita rasa sendiri, kadang kan begitu. Aduh, kita rasa kita berat, kita pikul sendiri, toh. Tapi lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai umat Katolik berbenah dalam iman. Kita kuat dalam pengharapan. Ingat, orang-orang di sekitar kita boleh pergi. Orang-orang yang real di kehidupan kita ini mungkin suatu saat akan meninggalkan kita. Iya. Dengan caranya. Tentu mungkin pergi karena memang waktunya sudah selesai di bumi. Tetapi ada yang pergi karena suatu pengalaman yang ya terpaksa harus meninggalkan kita. Iya. Tapi ingat bahwa situasi kehilangan bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan buat kita putus asa. Karena Tuhan ada. Tuhan Yesus ada bersama Roh Kudusnya. Kita tidak sendiri. Dan jika berpegang pada iman ini, saya sendiri mengalami. Iya, Bu. Datang Gorontalo tanpa tahu ada siapa di sini. Tidak ada saudara. Iya. Dan Gorontalo tahun 2002 belum seperti ini. Sudah lama sekali. Selama Di Gorontalo. Iya, 2002 datang ke sini dengan situasi kota Gorontalo belum seperti ini, dengan tidak ada saudara. Tidak ada orang yang saya kenal selain pastor paroki. Itu pun cuman kenal lewat telepon. Tetapi ketika datang dan percaya Tuhan, kalau Tuhan mau kami ada di Gorontalo, kami percaya kecemasan, kekhawatiran kami Tuhan akan selesaikan. Dan memang ketemu banyak orang baik, bukan hanya orang seiman dengan saya, tapi juga dengan teman-teman lintas iman, dan saya merasa memang saya menjadi bagian dari mereka. Saya tidak bergumul sendiri. Tuhan mempersatikan saya lewat orang-orang yang baru saya kenal. Itu saya meyakini bahwa Tuhan ada. Dan janji Tuhan untuk beserta saya, beserta keluarga saya itu bukan cuman janji palsu, bukan cuman sorga telinga. Tetapi itu memang bukti nyata. Saya bisa bersaksi bahwa di tanah asing ini Tuhan menyertai saya sehingga saya sungguh-sungguh kerasan sampai saat ini dan boleh melayani Tuhan dalam kehidupan masyarakat Katolik pada khususnya dan bersama dengan masyarakat Gorontalo pada umumnya. Jadi kalau kita memang berserah pada penyertaan Tuhan, dan selalu mengatakan dalam diri saya selalu mengatakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Dan itu setiap jam. Seperti saat ini pun
saya percaya saya ada di acara ini karena Tuhan berkenan. Iya. Tuhan sertai. Saya percaya kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan pernah terjadi. Betul. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil toh bagi Iya. Tuhan. Dan tadi sudah saya singgung juga. Peristiwa kenaikan di mana Tuhan Yesus berjanji pada bacaan-bacaan Injil, aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Iya. Aku akan mengutus Roh Kudus sebagai penghibur. Jadi ingat, saat kita buka mata pagi, syukur Tuhan bisa bangun. Betul. Berarti Tuhan meletakkan tanggung jawab pada kita. Hari ini aku sudah bekerja untuk hidupmu dengan membangunkanmu pada hari yang baru. Itu bukan aku kemarin, tapi aku yang baru. Iya. Aku dengan rahmat yang baru, aku dengan nafas yang baru. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Bangun tidur, sehat, segar, berdoa, bersyukur, lanjutkan apa yang menjadi bagianmu. Menjalankan aktivitasmu dengan penuh rasa syukur, Iya. dan 3M tadi. Mengasihi, melayani, dan mengampuni. memaafkan. Memaafkan, karena dari bangun sampai tidur bukan tidak pernah terjadi hal-hal yang mengecewakan orang lain. Betul. Jadi kita memohon maaf dan memaafkan. Jadi itu kan juga Iya. karena tidak selamanya orang itu salah terus pak kita atau orang juga salah kepada orang lain. Jadi minta maaf perlu, amat sangat perlu, dan lebih lagi memaafkan. Iya. Nah, di awal-awal sudah kita katakan kenapa kita bersuka cita dengan kenaikan Tuhan. Karena dengan Tuhan Yesus terangkat ke surga, saya bilang surga itu ada. Betul. Toh? Jadi berkaitan dengan panggilan hidup kita sekarang ini, tidak sia-sia iman kita kepada Tuhan. Dan kita harus justru lebih di-booster lagi untuk berbuat baik. Karena surga itu ada. Iya. Dan kita tahu orang yang menempati surga itu adalah orang-orang dengan speknya yang sudah dijelaskan Tuhan Yesus. Kita akan tahu nanti ketika kita diadili pada akhir zaman, apakah engkau memberi makan ketika Ya, aku lapar, lapar. memberi aku minum ketika aku haus, memberi aku pakaian ketika aku Telanjang, telanjang, ya, mengunjungi mengunjungi aku aku. dalam penjara atau sakit. Betul. Cuman itu yang dipertanyakan. Iya. Jadi itu akan menjadi perjuangan hidup kita. Dan jika kita berbuat saat ini, jangan merasa kecil. Atau jangan takut untuk berbuat baik karena nanti orang bilang, dia cuma pencitraan. Biar Iya. saja. Apa kata orang silahkan, tetapi saya lebih percaya bahwa Tuhan mau apa yang saya lakukan. Kita bukan menyenangkan hati orang, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Betul. Dengan peristiwa kenaikan berkaitan dengan kita semua di sini, yang ada di Iya. sini, kita ada yang ASN, iya kan? Iya. Ada yang guru, ada yang pekerja swasta, teknisi, terus kita semua dengan Iya. pekerjaan kita. Ingat saja bahwa lewat peristiwa kenaikan, kalau dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita sering juga naik loh, naik jabatan, betul. toh, naik gaji, naik level dalam ilmu, Iya. karena kita tambah sekolah jadi S1 jadi S2, S2 jadi S3, Tambah usia. Iya, tambah usia, naik skill kita dari kemampuannya yang sekedar saja kita jadi yang mahir, profesional. Betul. Nah, ketika semua itu naik, jangan ego lagi juga ikut naik. Jadi egonya turun. Iya. Seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Jadi semakin kita merasa bahwa kita semakin bisa, semakin mampu, semakin rendah hati. Karena Tuhan kita sudah mengajarkan sekalipun dia anak Tuhan, dia Iya. putra Allah yang turun menjadi manusia yang paling hina, tapi dia itu menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun saya bisa, saya ini putra Allah, Iya. tetapi Yesus datang dengan solidaritas yang tinggi sebagai manusia yang lemah. Bahkan ia dihukum mati, Iya. layaknya manusia terhina lah. Penjahat kelas kakap. Iya, sampai segitunya. Untuk mengajarkan kepada kita bahwa semakin tinggi keberadaan kita, kita kembali kepada eksistensi kita, hanya manusia ciptaan. Iya. Dari debu. Apapun kita, siapapun kita, apapun jabatan kita,
kita ini hanya dari debu dan Ya. akan kembali ke debu. Debu. Jadi tetap rendah hati dengan segala keberadaan kita. Mau punya harta banyak, mau punya jabatan tinggi, rendah hati. Ya. Semua boleh naik tetapi egonya Ego turun. Seperti Luar itu, biasa, Ibu. Pak Jufri. Iya. Nah, Ibu, memang sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan. Mengingatkan kita juga bahwa kitalah manusia yang punya keterbatasan. Nah, untuk itu kita bisa juga melihat dalam relasi sosial, dalam hubungan dengan umat beragama yang lain. Kita juga jangan merasa diri kita yang kecil, tapi kita juga harus sadar untuk membaur dengan orang lain sehingga kelebihan dari orang lain bisa kita tiru menjadi semangat hidup kita untuk lebih berkembang, untuk memotivasi diri kita, khususnya dalam hidup beragama. Nah, karena itu, apakah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini boleh dikatakan jembatan, menjembatani hubungan antar umat beragama. Iya. Entah itu secara eksternal ataupun secara internal dalam kehidupan umat beragama Katolik. Iya. Nah, kita kan di Kementerian Agama sudah berapa tahun ini Ya. menggalakkan tentang moderasi beragama. Ya. Iya. Indikatornya kan kita tentu sangat tahu bahwa moderasi beragama itu indikatornya yaitu komitmen kebangsaan, Ya. toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Ya. Nah, apakah kenaikan ini boleh menjembatani kerukunan? Iya. Peristiwa kenaikan Tuhan yang mau menunjukkan bahwa Dialah Tuhan, sehingga aku kembali dari mana aku berasal. Orang yang meragukan ketuhanan Yesus waktu itu kan, sampai dia disalib karena berpikir menghujat Allah, menyebut Allah, dirinya betul. putra Allah. Nah, Tuhan Yesus nyatakan bahwa saya memang dari sana, berasal dari sana dan terangkat. Tetapi terangkat tidak hanya membuktikan bahwa akulah putra Allah, tapi untuk apa tadi sudah disebutkan, menyiapkan tempat bagi kita. Dan dia naik Roh Kudus turun. Yesus naik Roh Kudus turun untuk senantiasa beserta kita. Jadi peristiwa kenaikan tidak menunjukkan bahwa orang anak-anak Tuhan Yesus putra Allah jadi orang kasta tinggi. Iya. Tidak kan? Tapi justru peristiwa kenaikan dengan teguran malaikat kita harus lihat ke bawah. Nah, kalau kamu pengikutku, di mana aku telah memberikan engkau Roh Kudus, turun ke bawah, hidup bersama yang lain, dan ajarilah dalam kehidupanmu apa yang sudah aku ajarkan. Mengajari di sini bukan berarti kita berkhotbah di mana-mana, kita berfirman di mana-mana, tetapi dirimu menjadi khotbah bagi orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia. Bukan lewat bibirmu di mana-mana. Orang Katolik diajarkan kasihilah sesamamu. Tanpa bilang begitu dalam hubungan bersama dengan orang yang lain, lintas iman, orang akan tahu, dorang menghidupi yang ini. Kasihilah sesamamu manusia. Karena dengan siapa saja mereka bergaul. Tanpa statement kasihilah sesamamu manusia, dorang tahu, dorang belajar tentang ini. Itu kenapa dorang tahu dorang Katolik? Karena dorang dah laksanakan apa yang sering dorang katakan. Mengasihi sesamamu, bahkan musuh-musuhmu. Berarti orang bisa bersahabat dengan siapa saja, bisa juga mengampuni orang. Itu khotbah adalah bukan kata-kata, tapi diri adalah khotbah itu sendiri. Sungguh menarik sekali, Bu. Tapi kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami.
Baik Bu, jadi tadi kita masih dalam pembahasan tentang kenaikan menjadi jembatan kerukunan. Bisa dilanjutkan? Iya. Nah, tadi juga saya hubungkan dengan seruan Kementerian Agama, moderasi beragama. Nah, tadi kan kasihilah sesamamu manusia, berarti kita punya satu komitmen sebagai bagian dari bangsa ini. Ya, anak bahwa bangsa. Kita satu dengan yang lain itu punya, boleh bilang satu tali yang mengikat, yaitu bangsa ini kan. Perekat, betul. Perekat. Jadi kita walaupun berbeda-beda agama, persatuan itu sebuah keharusan demi negara tercinta. Kemudian kenaikan juga mengajarkan kepada kita bahwa berkaitan dengan kerukunan, kita toleransi dengan orang lain. Sebagaimana Tuhan pergi mengutus Roh Kudus untuk kita mampu turun dan bergaul dengan siapa saja, Dia mengajarkan kepada kita juga bahwa kita akan menemukan banyak perbedaan. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk menghargai, karena kasih adalah hukum utama. Dan Roh Kudus berperan di situ, mengajarkan kita untuk mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Untuk mengasihi orang, menghormati keberadaannya. Orang dihargai bukan karena ada apanya, tetapi apa adanya dia. Karena dia diciptakan secitra dengan Allah, karena dia memiliki martabat manusia yang tinggi. Dan itu karena martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan termulia, sampai Tuhan Yesus menebus kita, supaya diri kita yang sudah cemar oleh dosa dipulihkan. Dan kemudian kita anti kekerasan. Peristiwa Yesus hidup, Dia menjalani via dolorosa, rupa-rupa tindakan kekerasan Dia alami dalam jalan salib itu. Tapi apa yang terjadi di puncak? Dia tidak membalas, Dia tidak menghukum. Tapi dari atas salib Tuhan Yesus ajarkan, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia memaafkan dua penjahat di sebelah yang tersalib bersamanya. Bahkan yang satu, dia bilang, saat ini engkau akan ada bersamaku di Firdaus. Jadi kita sebagai umat Katolik, kita sungguh-sungguh memerangi yang namanya kekerasan. Kekerasan verbal, kata-kata kasar, makian, penghinaan, bulian, tapi kita mengganti semua dengan kata-kata kasih, kata-kata semangat, pujian, kata-kata yang memberikan orang senantiasa merasa dihargai, kata-kata yang membuat orang merasa dipacu untuk semangat bahwa hidupmu berharga, dirimu berharga. Dan kemudian yang terakhir, kita diajarkan juga sebagaimana di moderasi beragama dikatakan bahwa kita beradaptasi dengan lingkungan dengan menerima tradisi. Budaya lokal. Itu orang di Gorontalo, ada falsafah Gorontalo yang sangat bagus. Adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Jadi adat itu bersendikan dengan syariat atau agama. Jadi orang sebagai orang beragama, selain ada agama lain, orang Katolik, hidupi ajaran iman kita dalam kebersamaan. Dari ajaran malaikat, teguran malaikat, kenapa kamu lihat ke langit, lihat ke bawah, apa? Realitas orang di Gorontalo, majemuk. Kemajemukan itu realitas yang tidak bisa kita tolak, kita harus terima. Tapi ingat, kasih, persatuan, toleransi, sebuah keharusan, sehingga Hulondalo Lipo ini menjadi aman, damai, dan sejahtera. Orang semua basudara dan hidup sungguh-sungguh dengan penuh sukacita di tanah indah Gorontalo. Betul Bu. Jadi kita juga harus ada sumbangsi dalam menjaga persaudaraan keakraban bagi satu umat. Kita terikat dalam kemanusiaan, martabat sebagai manusia. Nah Bu, selanjutnya dalam kapasitas kita mungkin sebagai ASN, Katolik, apa yang kita bisa lakukan di tengah-tengah lingkungan kerja kita, atau bahkan sebagai pendidik kepada siswa, bagaimana kita memaknai kenaikan ini sehingga betul-betul umat merasa bahwa kita tidak hanya berdiam diri, tapi kita sungguh-sungguh mengimani apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saya melihat dari sisi saya sebagai ASN.
Jadi lewat peristiwa kenaikan dengan teguran malaikat tadi, mengapa engkau melihat ke langit. Jadi saya sebagai seorang ASN dalam kapasitas saya sebagai pembimbing masyarakat Katolik. Jadi teguran kepada saya, malaikat itu seakan-akan menyebut kepada saya, jangan cuma di belakang meja. Hai guys, jangan hanya di belakang meja, jangan cuma tahu bicara. Ayo keluar dari mejamu itu, datang kunjungi umat, laksanakan tugasmu. Bagaimana juga masyarakat Katolik merasakan bahwa hadirmu menandakan bahwa hadirnya pemerintah yang memperhatikan masyarakat Katolik. Seperti itu. Jadi saya diingatkan untuk bukan hanya membawa pesan kepada masyarakat, tapi saya harus menjadi pesan itu. Di mana saya berada, saya adalah pesan itu. Sehingga saya jangan cuma jago berkata-kata. Apa yang saya katakan, itu sudah harus saya lakukan. Sehingga sebagai ASN Katolik, kita harus punya integritas tinggi. Satu kata, satu perbuatan. Mengajar orang jujur, mengajar murid harus disiplin, gurunya harus disiplin, gurunya harus jujur duluan. Saya mengajar umat untuk ayo kita harus toleransi dengan agama lain, dengan umat beragama lain. Saya harus duluan bahwa saya bisa membaur dengan siapa saja. Saya bisa menghargai mereka dengan keberadaan mereka. Jadi di mana saya berada, saya menjadi pesan itu. Sehingga misalnya Bapak Ibu guru atau kita PNS, ASN, tanpa bicara orang tahu Pak Jufri seperti ini. Tapi kadang kan kita jenuh dengan apa yang orang sementara bicara, kadang kita tidak dengar. Karena kadang kita sudah melihat, dia nak jabeking yang dia bilang. Kadang seperti itu, Kang. Tapi ketika kita melihat bahwa kenapa ketika orang ini bicara, mata pendengar itu terpana. Karena mereka melihat bahwa dia bilang itu yang dia backing. Dia buat, Jadi sebelum ajari anak-anak, sebelum ajari umat, torang ajari diri sendiri juga. Sehingga yang torang bagikan itu yang torang hidupi. Ada pernah saya baca, Anda tidak akan mampu memberikan kepada orang lain ketika Anda tidak punya. Betul begitu ya? Iya, betul. Iya toh. Tidak mungkin torang bisa memberi kalau torang tidak punya. Jadi punya dulu, baru bisa memberi. Jangan selalu berpikir materi. Punya apa dalam dirimu yang bisa kamu beri? Senyummu itu sudah bisa menjadi berkat bagi orang yang saat itu mungkin lagi sumpek, lagi banyak beban. Iya, betul. Seperti itu. Memang jadi pengalaman saya di kementerian, memang kita sekarang lagi efisiensi ya. Tapi banyak hal yang sudah kita lakukan, mewujudkan juga cita-cita Asta Protas. Hal yang kita daratkan memang sungguh-sungguh menjawab kebutuhan umat dan masyarakat. Nah, dari pembicaraan tadi Bu, dari awal sungguh luar biasa mengingatkan kita bahwa perayaan yang sudah lewat tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus memang bukan hanya sebatas seremonial belaka. Tiap tahun ada habis menjalani berapa minggu Paskah, kemudian kita merayakan Paskah, kenaikan Tuhan Yesus. Nantinya setelah itu ada juga perayaan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Yang tadi Ibu sudah sampaikan, mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu selalu ada menyertai kita. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada umat, pada pemirsa umat Katolik, pesan yang dalam kehidupan kita, menggereja? Lebih ke closing statement saja ya. Karena dari tadi kan penjelasan Kak sudah panjang, dan intinya sebagai umat Katolik dengan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ingat saja bahwa Yesus naik ke atas bukan supaya kita melamun, bengong, dan tidak buat apa-apa. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, turun tangan, bekerja sesuai panggilan hidup kita masing-masing. Semoga hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dengan makna teologis yang mendalam ini, kita umat Kristiani Katolik semakin dibooster untuk semangat memaknai kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita.
Tetap semangat, ingat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Baik sekali Bu, kita tidak terasa sudah di penghujung acara dan kita akan menutup dengan berdoa. Mohon kesediaan Ibu untuk memimpin kita dalam doa. Ya, umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, juga yang ada di studio, singer, organis, dan host, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk peristiwa yang terjadi hari ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau yang naik ke surga, ajar kami untuk tidak takut ditinggal, karena Engkau menyertai sampai akhir zaman. Ya Tuhan, berkati Gorontalo, berkati pemimpinnya, berkati rakyatnya. Jadikan kami bagian dari sesama kami yang lain, bagian dari komunitas masyarakat Gorontalo yang mampu memberikan sumbangsi kepada siapa saja, kepada Gorontalo ini, sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa turun atas provinsi Gorontalo. Berkati kami menjadi pekerja yang jujur dan orang beriman yang menghadirkan surga di bumi Hulondalo Lipuu. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami mohon berkati juga saudara-saudari kami yang sedang menonton dengan sukacita, dan kami semua yang ada di studio ini dengan semangat dalam memaknai hidup kami yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu. Semoga Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam aktivitas pekerjaan. Amin. Dan juga keluarga yang terkasih. Pemirsa umat Kristiani Katolik, kita akan berjumpa kembali dalam acara yang sama di waktu yang lain. Saya Jufri Karundeng, Bu narasumber, seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensinya. Tuhan Yesus memberkati.